Shalom saudaraku, pagi ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan dan kita akan bersama-sama bersekutu dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Pesan saya masih terus tetap gunakan masker, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Biasakan untuk menjaga jarak. Bila tidak terlalu diperlukan, stay at home, ya, stay at home. Jaga senantiasa agar saudara menerima asupan yang baik, makan yang sehat, cukup istirahat, dan saya percaya kita semua akan mengalami hari yang lebih baik, bahwa badai COVID ini pasti akan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada pagi ini adalah kepedulian Yesus. Kepedulian Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, ketika pemungut bait Allah melakukan penagihan kepada Yesus melalui Petrus, maka baru saja Petrus masuk ke dalam rumah itu dan Yesus segera menyambutnya dan berkata, "Untuk siapakah pajak itu dikumpulkan dan dari siapakah pajak itu dihasilkan?" Dialog itu terus terjadi dan Yesus berkata, "Petrus, pergilah memancing dan tangkaplah ikan. Ikan yang pertama kau tangkap, bayarlah pajak bait Allah atau bea bait Allah untukku dan untukmu." Secara implisit Yesus mau mengatakan bahwa Petrus, aku dan kau satu, sealamat. Bayarlah untukku dan untukmu. Artinya, masalah-masalah yang kita hadapi, beban, pergulatan, pergumulan, persoalan-persoalan yang membandel, yang sedang kita gumuli, itu juga merupakan pergumulan yang Yesus rasakan. Yesus prihatin. Yesus menyadari betapa kita rapuh dan ringkih. Dan dia tahu kesulitan kita. Dia sungguh-sungguh mengerti dan peduli keadaan kita. Bayarlah untukmu dan untukku. Betul, pada waktu Petrus memancing dan dia tangkap ikan yang pertama dan dia dapati uang logam sebesar 4 dirham. Dan itu adalah bea untuk berdua. Saudaraku, dapat dipastikan bahwa hari ini terjadi tanggal 15 bulan Adar. Seperti biasa pada tanggal itu pemungut bea bait Allah akan berkeliling di seluruh tanah Palestina dan mengumpulkan bea itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Petrus menceritakan pada sang rabi akan adanya tagihan itu, akan datangnya pemungut bea, Yesus lebih dahulu berkata, "Pancinglah, tangkaplah ikan." Ada banyak tahun yang lalu ketika saya mengunjungi Holy Land dan rombongan kita, pilgrim kita menikmati makan siang di Tiberias. Ketika kita sedang menikmati santap siang dengan menu ikan Petrus, saya kaget bukan kepalang ketika di piring saya, manakala saya sedang
menikmati hidangan istimewa itu, ternyata ada koin dirham. Langsung saya berpikir, apakah masih ada dirham di sini? Ternyata only joke. Diumumkan oleh manajer restoran itu bahwa barang siapa yang dalam ikannya ada uang dirham, maka dia dapat ikan petrus seekor lagi. Only joke, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu masalah kita. Yesus tahu persoalan kita. Yesus memahami dan Yesus peduli dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kadang-kadang ada waktu kita tidak dapat lagi menceritakan pergulatan batin kita. Kepada orang-orang tertentu barangkali masih bisa. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita nggak bisa. Ada banyak sebab. Barangkali kita berpikir tidak akan ada solusi. Tidak akan ada way out. Atau barangkali sosok yang kita ceritakan ini agak ember. Tidak dapat menyimpan rahasia batin kita. Jadi kita agak sungkan, agak canggung untuk menceritakan masalah-masalah kita. Tapi kita bersyukur, saudaraku. Dia yang berkata, marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan, memberikan damai, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan bea bait Allah? Dalam Keluaran pasal 38 ayat 26 dikatakan di sana, bagi mereka yang telah berusia 20 tahun ke atas, maka mereka wajib membayar bea. Merupakan tanda keterikatan, tanda bahwa orang ini sudah mulai terhisap dengan bait Allah. Karena itu ini bukan pilihan, tetapi merupakan keharusan, merupakan kewajiban. Saudara, Yesus tahu segala-galanya. Apalagi menghadapi COVID-19 ini, tentu ada banyak jemaat Tuhan yang mengalami hantaman dari persoalan-persoalan keuangan, persoalan ekonomi. Ada banyak yang harus keluar dari kantor. Bukan pengertian bekerja dari rumah, tapi sudah dirumahkan. Tidak ada lagi take home pay. Tidak ada lagi uang masuk. Tidak ada lagi belanja yang cukup untuk anak-anak. Ada banyak pedagang kecil, buruh, karyawan toko yang karena malnya ditutup tidak bisa lagi menafkahi keluarganya. Sungguh ironis. Saudara, jangan takut. Biasanya dikala masa-masa sulit seperti ini, Tuhan bangkitkan talenta-talenta, kreasi-kreasi, inovasi yang barangkali selama ini terpendam, tak terasa, terbelenggu, terjeruji. Coba kembangkan melalui doa, kebersamaan dengan istri, dengan keluarga besar. Carilah hikmat Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Tetap ada Yesus. Dan Yesus mengerti. Yesus tahu sebelum Petrus berkata, bayarlah untukku dan untukmu. Masalahmu Petrus juga masalahku. Kebutuhanmu juga aku rasakan sebagai kebutuhanku. Bayarlah untukmu dan untukku.
Yang kedua, Yesus bukan hanya peduli terhadap kita yang sedang bermasalah, bergulat dan berjuang untuk masalah kebutuhan, tetapi ia juga lebih dari itu. Misalnya kita temukan sebuah kasus yang menarik dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ke 5. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat ke 5. Dikisahkan dalam bacaan kita, hari itu di jalan yang menuju ke Damsyik, Saulus tengah membawa surat atau mandat dari imam besar untuk melakukan pengejaran, investigasi, pencarian, perburuan, dan penangkapan. Bahkan tidak sedikit yang sudah dipenjarakan, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh oleh Paulus. Dengan kuasa dan otoritas mandat dari imam besar itu, ia mencari pengikut Yesus. Ia menangkapi rasul-rasul. Ia menangkapi hamba-hamba Tuhan. Ia menangkapi aktivis gereja, aktivis komunitas Kristen. Ketika ia tengah berjalan, tiba-tiba cahaya memancar dan membuatnya buta. Suara dari balik cahaya itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapa engkau? Siapa engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Saudara, kapan Saulus menganiaya Yesus? Bukankah Yesus sudah mati, bangkit, dan sudah naik ke surga dalam Kisah Rasul 1? Dan ini kita tiba di Kisah Rasul 9. Sudah ada beberapa tahun. Yesus dan Paulus tidak hidup sejaman. Mengapa Yesus berkata, "Mengapa kau menganiayakan aku, Saulus? Akulah yang kau aniaya." Padahal, bukankah yang Paulus aniaya adalah murid-murid Yesus? Ternyata pasal ini bukan cuma berbicara topik bagaimana Paulus dipanggil Tuhan, tapi topik ini juga mau mengatakan sekaligus bagaimana Tuhan menempatkan dirinya dan posisinya bersama-sama dengan anak Tuhan yang menderita karena kebencian terhadap Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sealamat dengan Anda. Ketika Anda diperlakukan jahat, ketika Anda sudah hidup jujur, hidup benar, hidup menurut etika moral yang baik, karakter integritas yang baik, tapi Anda dijolimi, Anda diperlakukan tidak adil, Anda diperlakukan kasar. Ingat, Yesus saat itu ikut merasakan penderitaan kita. Yesus sealamat. Yesus ada bersama-sama, menangis bersama kita. Saudara, ketahuilah, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan tinggalkan kita. Saudara, kapan dan bagaimana sebenarnya kita dapat menganiaya Yesus? Kapan kita menganiaya Yesus? Dan bagaimana kita menganiaya Yesus? Saya ingin masuk ini lebih dalam. Ketika seseorang memaksakan ambisinya, keinginannya, dan schedule dirinya di atas kehendak Tuhan, dia sedang menganiaya Yesus.
ketika seorang menuntut hak-haknya di depan Tuhan, tidak mau mengalah, tidak mau rendah hati, tidak mau tahu dan tidak mau peduli akan perasaan-perasaannya. Ketika seseorang dibakar oleh api kemarahan, bertekad untuk membalas dendam, menuntut haknya, padahal Roma berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Kapan seseorang menganiaya Yesus? Ketika seseorang tidak dapat menahan diri, dia ingin tetap membalas dendam. Dia mencengkram kuat-kuat maaf dan pengampunan kepada sesamanya. Dia tidak rela memberikan pengampunan. Ketika seseorang berniat mendustai sesama jemaat, membohongi, menipu, merugikan, menaikkan bon, memeras, menipu daya sesama, Anda tengah menganiaya Yesus. Ketika seorang punya niat busuk untuk membangun opini publik dan menyodorkan narasi palsu untuk merusak nama seseorang, menjelekkan, memburukan seorang percaya, ia tengah menganiaya Yesus. Dan apabila seorang berniat merusak kekompakan, kemesraan, keharmonisan, persekutuan orang-orang beriman di sebuah gereja lokal, dia menciderai unity, persatuan gereja, sebenarnya dia juga sedang menganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika seorang melakukan penganiayaan secara fisik, membakar gereja, membunuh hamba Tuhan, ingat, bagi Anda yang hari-hari ini melakukan kekerasan terhadap gereja, Anda membakar tanpa rasa belas kasihan. Ribuan gereja telah sudah dibakar di daerah-daerah tertentu. Anda tidak dapat lolos. Anda akan menghadap Tuhan saya, Tuhan langit dan bumi ini, Tuhan yang sudah mati tersalib untuk menggantikan dosa kita. Anda harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang Anda lakukan karena sudah membakar rumah ibadah kami. Tidak ada seorang bisa lolos dari takhta pengadilan Tuhan. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan membusuk di neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ambisi kita terlalu besar, terlalu kuat. Obsesi kita terlalu kuat. Kita nggak peduli akan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berkata, Saulus, engkau menganiaya aku. Ketika engkau menganiaya umatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda tengah teraniaya, kendati Anda sudah hidup benar, ketika tatanan ibadah kita dirusak oleh kuasa-kuasa tertentu, orang yang dengan bangga dan arogannya menyangka ketika mereka menyiksa kekristenan, mereka sedang ibadah pada ilahnya mereka. Jangan takut, akan ada perhitungan setelah ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian Yesus juga tergambar dengan jelas ketika ia mengadakan ibadah padang. Dalam Matius 15 ayat 32 dikatakan, terutama 1-2 ayat sebelumnya, Matius 15, 30, 31 dan 32 mengatakan, kepada murid-muridnya dia berkata, murid-muridku, aku tidak mau orang-orang ini pulang dalam keadaan lapar, nanti mereka pingsan di jalan.
Sebab sudah 3 hari mereka mengikuti ibadah yang kuadakan. Karena itu berikanlah mereka makan, supaya jangan mereka jatuh karena pingsan di tengah jalan. Saudaraku, di samping 5 roti 2 ikan diperbanyak oleh mujizat Yesus mengenyangkan 5.000 pria saja, tapi ada lagi satu kasus yang mirip. Dengan 7 roti dia mengenyangkan 4.000 orang. Dan itu terjadi di hari ketiga. Apa hari ketiga dihitung dari mana? Rupanya ini semacam serial meeting, serial kebaktian ya. Terus menerus 3 hari. Rupanya bekal di hari pertama sudah habis. Hari kedua mereka sudah harus membuka kocek, membeli makanan, roti untuk keluarga mereka. Hari ketiga mungkin mereka kehabisan uang. Bekal yang mereka bawa sudah habis di hari pertama. Sekarang mereka betul-betul di hari ketiga. Tetapi ingat baik-baik, mereka yang tekun mengikut Yesus, mereka yang setia, mustahil ditinggalkan Tuhan. Mereka yang setia, mustahil Tuhan tidak tanggung jawab. Mereka yang setia, mustahil Tuhan tidak tolong. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan, berikanlah mereka makan, supaya mereka jangan jatuh pingsan di jalan. Yesus tahu segala-galanya. Yesus memandang kita tidak general, tapi pribadi lepas pribadi. Dipanggilnya domba itu menurut namanya masing-masing. Private. Dia peduli dan mengerti satu demi satu. Dia tahu dan kenal saudara dan saya apa adanya. Sedalam-dalamnya. Sedetail-detailnya. Karena itu dia tidak mungkin tidak peduli. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia bertanggung jawab. Ingat, perbanyakan roti di hari ketiga itu luar biasa. Mereka yang duduk menantikan Tuhan dengan panjang sabar akan melihat kuasa pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 8 ayat 32 juga mengatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang tunggal itu, tetapi telah memberikannya kepada kita, masakan dia tidak mengaruniakan apa yang kita butuhkan? Dia yang sudah memberikan anaknya bagi kita, korban bagi tebusan dosa kita, masakan tidak menolong kita, memberikan apa yang kita butuh? Tidak mungkin. Dia mengasihi kita. Saudara, Tuhan katakan dalam Wahyu 7:17, aku tahu kelemahanmu. Aku tahu. Bahkan ada 3-4 kali di bagian lain. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu air matamu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu beban-beban hidupmu. Aku tahu segala-galanya. Pengetahuan Tuhan sempurna. Dia bukan hanya tahu, tapi dia peduli. Dia menyediakan solusi yang terbaik. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Yesus ada sampai hari ini untuk menolong kita. Terakhir Ibrani 13 ayat yang kelima katakan, serahkanlah segala khawatirmu, karena Ia peduli. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kiranya kebenaran hari ini boleh menolong, mencerahi, dan mengubah paradigma kita. Jangan pernah takut, karena kita punya Allah yang peduli dan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin.